Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-12, kita akan membahas mengenai etika public relation. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni etika punya nilai ekonomis. Dalam dunia perhumasan, kredibilitas itu mutlak penting. Kita tidak hanya dipercaya, tapi juga harus senantiasa mengemukakan segala sesuatu seperti apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Jadi, maksud dari nilai ekonomis, etika itu punya nilai ekonomis adalah karena kita selaku seorang public relation harus menjaga kredibilitas kita. Dengan apa? Dengan menyampaikan menyampaikan sesuatu apa adanya dan sesuai kenyataan yang sesungguhnya, sehingga impact-nya kita akan bisa dipercaya. Kemudian pada hakikatnya humas adalah pemahaman dan pengetahuan yang menjurus kepada niat baik atau goodwill serta reputasi, dan semua tergantung dari keyakinan. Jadi pada hakikatnya humas adalah pemahaman yang dimiliki dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang public relation yang menjurus kepada niat baik serta menjaga reputasi dari orang yang menggunakan jasa public relation kita. Dan semua itu bergantung pada keyakinan kita sebagai seorang public relation. Kemudian yang kedua yakni etika dan perilaku. Etika terutama sekali harus diberlakukan pada setiap praktisi humas. Integritas pribadi merupakan bagian utama dari profesionalisme. Prinsip itu juga berlaku di berbagai bidang kekaryaan lainnya seperti halnya bidang profesi dokter, bidang profesi guru, maupun akuntan. Para petugas humas juga harus menerapkan humas pada diri mereka sendiri. Humas selalu dinilai berdasarkan apa yang mereka kerjakan. Jadi humas ini dinilai dari apa yang dikerjakan dan dilakukan. Kemudian untuk menjaga agar etika dan perilaku ini tetap pada koridornya atau pada jalurnya, maka integritas itu penting, karena dia juga merupakan bagian dari profesionalisme. Selanjutnya, yang ketiga, nilai kode etik. Suatu kode etik profesional tidak hanya akan efektif apabila benar-benar diterapkan dalam rangka mengatur sepak terjang para praktisi yang menekuni profesi yang bersangkutan. Jika perilaku para praktisi dibiarkan menyimpang dan mereka enggan bergabung dengan asosiasi-asosiasi profesi, maka kode etik itu tidak lebih dari setumpuk kertas dan sederet tulisan tanpa makna. Oleh karena itu, kode etik kehumasan itu mutlak untuk ditegakkan. Jadi, adanya nilai dari kode etik itu jika kode etik tersebut ditegakkan dan diterapkan. Apabila ada yang melanggar, ada tindakan untuk memberikan sanksi pada orang yang melanggar kode etik. Karena jika tidak dilakukan, maka buat apa membuat kode etik jika tidak dipatuhi? Seperti itu. Kemudian ini adalah ketentuan praktek humas yang merupakan bagian dari Kode Etik Internasional Public Relation. Ini intinya. Jadi ada 4 ketentuan praktek humas, 4 poin. Yang pertama yakni menjalankan tugas positif, yakni berpegang teguh pada standar-standar tertinggi dalam melangsungkan setiap kegiatan praktek humas, serta senantiasa menjalin hubungan yang adil dan jujur dengan pihak atasan dan atau klien, dengan sesama praktisi humas dan para profesional lainnya, dengan pihak pemasok, pihak perantara, segenap media komunikasi, para pegawai, dan yang paling utama adalah dengan khalayak atau masyarakat. Jadi maksudnya ini dalam menjalankan kegiatan humas atau praktek humas harus menjaga menjalin hubungan yang adil dan jujur dengan siapa saja yang bersangkutan pada kegiatan humas tersebut, dan terutama pada khalayak. Jika informasi yang disampaikan itu oleh seorang humas haruslah sesuai dengan kondisi apa yang ada, seperti itu. Kemudian menyadari, memahami, dan menaati ketentuan ini
termasuk segenap amandemennya dan berbagai ketentuan lainnya yang akan dipadukan ke dalamnya, dan selalu berusaha menyesuaikan diri dengan setiap petunjuk dan rekomendasi yang berupa pedoman atau bimbingan pelaksanaan praktek humas yang diberikan oleh IPR atau International Public Relations, serta memperhatikan dan melaksanakan pedoman dan bimbingan tersebut yang tertuang dalam setiap lembaran dokumen petunjuk praktek. Jadi IPR ini selaku asosiasi yang tingkatnya internasional membuat petunjuk dan rekomendasi pada setiap kegiatan praktek humas, dan itu harus dipenuhi atau diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap anggota IPR itu tadi. Harapannya agar tetap kegiatan humas ini tetap ada koridornya, tetap ada kode etik yang dipatuhi, dan jika melanggar tentunya akan ada sanksi yang diberlakukan oleh asosiasi ini atau perkumpulan ini. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kode etik ini dan bekerja sama dengan para praktisi IPR untuk menegakkan wibawanya. Setiap anggota yang dibiarkan saja terjadinya suatu pelanggaran akan digolongkan sebagai pelanggar. Staf atau pegawai dari suatu lembaga anggota yang melakukan suatu pelanggaran harus langsung ditindak oleh lembaga anggota yang bersangkutan. Jadi membiarkan kegiatan pelanggaran tapi kita tahu itu juga kita akan disebut sebagai pelanggar. Kemudian staf atau pegawai dari lembaga yang menggunakan ini, yang menggunakan jasa dari IPR ini, jika ada pelanggaran harus selalu langsung menindak anggotanya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir, menghindarkan diri dari setiap tindakan atau hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik IPR serta reputasi dan kepentingan profesi humas. Jadi itu ketentuan praktek humas menurut Kode Etik International Public Relations. Selanjutnya, ini adalah ketentuan mengenai khalayak, media, dan profesi. Kita sebutkan saja poin-poinnya, ada 9 poin. Yang pertama, melaksanakan setiap kegiatan keprofesionalan dengan selalu memperhatikan kepentingan khalayak atau kepentingan masyarakat. Kemudian yang kedua, menjalankan tugas positif yang senantiasa menjunjung tinggi kebenaran, tidak mengungkapkan informasi yang salah atau bersifat menyesatkan, baik secara sadar maupun hanya karena gegabah, serta akan selalu berusaha memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mengemukakannya. Jadi pentingnya cek dan recheck setiap informasi yang akan disampaikan, kemudian tidak gegabah dalam menyebarkan informasi, itu juga masuk dalam ketentuan yang atau kode etik yang dijalani oleh setiap public relation. Kemudian yang ketiga, menjalankan tugas positif, memastikan bahwasanya segenap kepentingan aktual dari setiap organisasi yang dilayaninya secara profesional selalu ternyatakan dengan jelas. Jadi apa yang ditugaskan kepada seorang public relation di organisasi atau perusahaan tersebut harus dinyatakan dengan jelas apa maksud dan tujuannya, apa keinginan dari perusahaan tersebut. Supaya apa? Supaya seorang public relation ini bisa menyampaikan informasi kepada khalayak itu dengan benar dan tidak sudah terdapat panduannya yang jelas oleh perusahaan yang menggunakan jasanya. Kemudian yang keempat, mengetahui dan menghormati kode etik profesi pihak lain yang bekerja sama dengannya. Ini juga penting. Karena seorang public relation biasanya akan berhubungan dengan orang-orang dari profesi lain yang sama-sama mempunyai kode etik tertentu, kode etik profesinya masing-masing. Kemudian yang kelima, menghormati setiap peraturan dan ketentuan dasar yang ditetapkan oleh lembaga berwenang. Ini juga penting. Memastikan bahwa semua direktur eksekutif dan pejabat teras dari perusahaan induk atau perusahaan kliennya telah tercatat dalam daftar IPR. Ini juga penting. Jadi sudah tahu siapa saja pimpinan perusahaan, mulai dari direktur, eksekutif, dan pejabat teras dari perusahaan yang menggunakan jasanya, perusahaan induk atau perusahaan klien sudah tercatat dalam daftar IPR. Kemudian yang ketujuh, menghormati dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak lain dalam menjalankan aktivitas profesionalnya, tidak mengusulkan melakukan suatu tindakan yang akan dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh yang tidak baik,
dan tidak menawarkan atau memberikan atau mendorong perusahaan induk atau perusahaan klien untuk menyodorkan suapan atau bujukan kepada pejabat pemerintahan. Seperti itu. Jadi sebenarnya kode etik ini adalah dibuat untuk mencegah hal yang negatif terkait profesi yang dijalankan. Intinya seperti itu. Kemudian ketentuan mengenai rekan seprofesi. Jadi itu tadi sebelumnya kita dalam mengatur tentang praktek kegiatan humasnya. Yang pertama, yang kedua mengatur tentang hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan media dan profesi. Yang ketiga, ketentuan mengenai rekan seprofesi. Bagaimana kode etik berhubungan dengan rekan seprofesinya. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, senantiasa berpegang teguh pada standar akurasi dan kebenaran yang tertinggi, menghindarkan diri dari pernyataan berlebihan dan perbandingan yang tidak adil. Yang kedua, memberikan jasa pelayanan kepada setiap perusahaan induk dana atau klien yang potensial, baik melalui inisiatifnya sendiri maupun inisiatif pihak lain, serta selalu bekerja dengan sungguh-sungguh demi menjaga nama baik pihak yang mempekerjakan atau merekomendasikannya. Kemudian yang ketiga, tidak mencemarkan nama baik ataupun praktik profesi dari para anggota lainnya. Jadi tidak mencemarkan nama baik atau menjelek-jelekan rekan seprofesinya. Seperti itu. Kemudian kode etik public relation meliputi 4 hal. Yang pertama, kode of conduct, yakni etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kode of profession, yakni etika dalam menjalankan tugas atau profesi humas. Yang ketiga, kode of publication, yaitu etika dalam kegiatan proses dan teknik publikasi. Yang keempat, ada kode of enterprise, yakni menyangkut tentang peraturan pemerintah seperti hukum perizinan dan usaha, hak cipta, merek, dan lain-lain. Jadi itu kode etik public relation, ada 4 jenis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan etika public relation kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan sampaikan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.